Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah pada pertama perkuliahan prodi ekonomi syariah materi ulumul Quran pada hari ini senantiasa para mahasiswa sehat walafiat dan utamanya terus belajar dalam materi khususnya ulumul Quran. Materi ulumul Quran biasanya diajarkan di Fakultas Studi Islam, namun pada saat ini Anda sebagai mahasiswa ekonomi syariah belajar juga materi ulumul Quran. Alasan utama Anda perlu mempelajari ulumul Quran karena Anda akan senantiasa berinteraksi dengan teks-teks suci, dalam hal ini Al-Quran. Untuk mengetahui interaksi dengan Al-Quran, maka secara akademis Anda harus belajar ulumul Quran. Pentingnya belajar ulumul Quran, Anda akan belajar secara umum materi-materi utama dalam kajian ulumul Quran, baik dari mulai apa dinamakan ulum, dinamakan ilmu Quran, kemudian Anda belajar apa definisi ilmu atau ulum, serta apa definisi Quran. Bahkan Anda akan mengetahui kapan Al-Quran sebenarnya diturunkan, kepada siapa Al-Quran itu diturunkan, dan bagaimana turunnya. Nah, minimal dalam pertemuan ini Anda akan mempelajari beberapa instrumen pengetahuan atau topik utama dalam kajian ulumul Quran secara umum. Nah, dalam materi pertama ini kami akan mengenalkan kepada Anda, terutama kepada para mahasiswa baru semester yang pertama ini, yaitu yang pertama mengenalkan definisi atau ta'rif ulumil Quran. Pembahasan atau topik-topik instrumen pengetahuan, dalam hal ini instrumen ilmu yang akan dipelajari dalam ulumul Quran ini, maka dikatakan dalam ta'rifnya ini, dalam definisinya ini adalah mabahis tata'allaqu bil Qur'anil Karim min nahiyati nuzulihi, yaitu temanya akan senantiasa mabahis, beberapa tema akan langsung berhubungan dengan Qur'anul Karim, baik dari sisi turunnya kapan turunnya Al-Quran sebagai pintu utama untuk mengetahui awal dan akhir apa yang telah turun, kemudian mengetahui sebab-sebab ayat tersebut atau bahkan surat tersebut turun, apa sebabnya melatar belakang itu atau historinya, sejarah daripada ayat surah tersebut. Juga kita akan mengetahui apa wama nuzila qoblal hijrah, surat serta ayat-ayat apa aja yang turun sebelum hijrah, itu di era Makkiyah, dan juga akan mengetahui surat dan ayat apa aja yang turun pasca hijrah, yaitu berada di Madinah. Bahkan lebih daripada itu juga kita akan mengetahui sejauh mana tentang sejarah dan bagaimana kodifikasi daripada Al-Quran, serta dikumpulkan pertama kali di era Utsman bin Affan seperti biasa apa akan kita bahas. Begitu juga bahwa dalam ulumul Quran ini kita akan belajar dari sisi i'jaz. I'jaz itu adalah sesuatu miracle, sesuatu mukjizah
mukjizat seperti apa mukjizatnya Al-Quran tersebut. Bahkan juga kita akan diantarkan bagaimana gaya bahasa yang dipakai oleh Al-Quran, bagaimana al-amsal, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, kisah-kisah, dan beberapa tafsiran terhadap kata maupun maknanya. Ya, itu ya dalam definisi hal tentang ta'rif saja. Jadi kalau kita ringkaskan definisi Al-Quran, definisi ulumul Quran ini adalah beberapa topik yang membahas fokus terhadap Al-Quran. Karena banyak topiknya tersebut maka dibilang mabahis. Tidak dibilang mabahas. Mabahas itu satu poin, satu topik. Tapi di sini pakai mengatakannya mabahis. Jadi beberapa topik-topik utama, beberapa kajian daripada yang berhubungan dengan Al-Quran. Dari seperti yang telah dijelaskan seperti tadi. Apa sih temanya? Tema pokok daripada ulumul Quran. Tema pokok daripada ulumul Quran adalah Quran sendiri. Sekali lagi, tema daripada ulumul Quran atau ilmu tentang kajian Al-Quran ini adalah objek utamanya adalah Al-Quran itu sendiri. Dari Al-Quran sendiri, baik dari sisi yang telah dijelaskan dalam ta'rif tadi ya, dalam definisi Al-Quran, serta yang berhubungan dengan ayat-ayatnya, berhubungan dengan surat-suratnya, sebab turunnya Al-Quran, serta surat yang ada di Makkiyah maupun di Madaniyah. Jadi tema yang utamanya ulumul Quran ini adalah Al-Quran sendiri dan seperti yang telah dinyatakan. Sekarang apa rahasianya sehingga kajian ini atau materi kuliah ini dinamakan ulum Al-Quran. Tidak dinamakan ilmu Al-Quran, pengetahuan Al-Quran. Tetapi beberapa pengetahuan tentang Al-Quran. Apa rahasianya? Sumia hadza ilmu bi'ulumil Quran. Dinamakan ilmu untuk belajar Al-Quran ini dinamakan ulumul Quran. Ada sisi rahasia di balik itu. Tapi belum dinamakan ilmu Quran. Tapi ulum, apa kata-katanya ulum, pakai kata jama. Tidak pakai kata ilmu, kata tunggal atau mufrad. Kenapa? Karena tadi pembahasannya itu, tema-temanya itu adalah kullama bahis, li'anna kullama bahasin min mabahisi yu'addu ilman mustaqilan qa'iman bizatihi. Karena tadi pembahasannya beberapa pembahasan utama, beberapa pembahasan. Nah, setiap saat pembahasannya atau instrumen pembahasannya itu dia memiliki pengetahuan tersendiri, independen gitu. Beberapa pengetahuan yang mempelajari ilmu Al-Quran ini independen sendiri kajiannya. Dari sisi tadi sejarahnya sendiri ya, asbabnya. Kemudian sudah masuk ke dalam kajian kata-katanya juga sendiri. Kajian maknanya juga itu kajian tersendiri, punya pengetahuan. Bahkan kajian terhadap bagaimana Al-Quran memakai bahasa itu juga merupakan ilmu itu sendiri. Oleh karena itu dinamakan ulumul Quran. Nah, setelah kita mengetahui daripada dinamakan materi ini ulumul Quran, kita akan mengetahui apa manfaat, apa faedah daripada kita mempelajari ulumul Quran. Minimal ada 3 faedah, 3 manfaat utama untuk mempelajari ulumul Quran ini. Yang pertama adalah ziyadatul ma'rifah bihidayatil Quran wa adabihi wa ahkamihi wa tasri'atihi. Faedah yang utama adalah menambah pengetahuan terhadap petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Dan yang kedua untuk menambah pengetahuan terhadap bagaimana berinteraksi, memiliki etika di dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Dan manfaatnya lagi untuk menambah sejauh mana hukum-hukum
yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu faedah yang pertama. Adapun faedah yang kedua adalah ar-raddu ala subhatil jahilin wal haqidin allati atharuha haulal Qur'anil Karim, untuk mengcounter, untuk menjawab terhadap beberapa golongan yang berusaha meragukan, bahkan jauh daripada itu mendistorsikan terhadap pesan daripada Al-Quran. Ar-raddu jadi untuk menjawab, untuk mengcounter, ya, untuk menjawab terhadap dan mengcounter terhadap beberapa golongan baik bersifat kolektif maupun individu. Adapun yang ketiga adalah untuk mengetahui syarat apa saja sih yang harus dipenuhi ketika seseorang mau menafsirkan Al-Quran. Karena tadi Al-Quran itu kajiannya harus secara holistik ya, multidisiplin pengetahuan ya, sehingga harus mengetahui syarat-syaratnya apa saja sehingga seseorang hendak mempelajari tafsir. Nah, sekarang setelah kita mengerti manfaatnya, kita akan membahas apa sih Al-Quran. Al-Quran Karim ini, atau secara bahasanya Al-Quran ini apa artinya? Nah, kita ketahui bahwa Al-Quran ini merupakan kata jadian daripada kata asal katanya qara'a. Jadi Al-Quran ini yang merupakan derivasi atau kata derivasi daripada kata qara'a. Kata jadiannya dari asal katanya qara'a. Qara'a itu artinya adalah tala, membaca. Ya, membaca. Jadi Quran secara bahasa artinya membaca. Adapun Al-Quran secara definisi, adapun Al-Quran secara definisi, secara definitif adalah kalamullah al-mu'ajiz, kalamullahi al-mu'ajazu al-munazzal ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-manqul bitawatur al-muta'abbidu bitilawatihi. Adapun Al-Quran secara definitif adalah firman Tuhan atau sabda Tuhan yang mengandung mukjizat yang diturunkan langsung kepada utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu definisinya ya. Anda bisa dipelajari definisi lebih jauh daripada ulumul Quran. Nah, adapun pembahasan yang terakhir, Al-Quran ini disebut ada punya nama yang lain. Di antaranya Al-Quran dinamakan juga, pertama Al-Quran dinamakan yaitu Al-Quran. Yaitu berdasarkan ayat surat Al-Isra, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Itu ada Quran ya. Jadi kata Al-Quran memang sudah tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri. Nama yang kedua yaitu dinamakan Alkitab. Alkitab, Al-Quran dinamakan juga Alkitab, itu karena sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Kahfi, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Abdihi kitab, ya ada kitab. Adapun yang ketiga, nama selain pada Al-Quran ini adalah Al-Furqan. Al-Furqan, sebagaimana bunyi ayat, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Nazzalal furqana, ya, furqana. Itu dasar ayatnya. Adapun yang keempat dinamakan juga Al-Quran ini dinamakan dengan Az-Zikru. Az-Zikru itu telah tersebut di dalam surat Anbiya, wa hadza zikrun mubarak anzalnahu. Ya, zikrun. Nah, zikrun ini adalah nama lain daripada Al-Quran. Adapun yang keempat, nama lain daripada nama Al-Quran adalah At-Tanzil. Nama lain At-Tanzil. Itu berdasarkan ayat Asy-Syu'ara yang berbunyi
Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Tanzil ya, tanzil. Jadi lengkaplah asma Quran ini. Pertama Al-Quran sendiri, yang kedua Alkitab, adapun yang ketiga Al-Furqan, keempat Az-Zikr, dan kelima At-Tanzil. Demikian para mahasiswa semuanya, khususnya Prodi Ekonomi Syariah semester pertama, terhadap materi pertama, pertemuan yang pertama untuk materi Ulumul Quran. Saya kira ini untuk pengenalan awal, nanti kita akan didiskusikan dalam pertemuan yang selanjutnya. Adapun tugas Anda untuk materi yang pertama ini adalah tuliskan artikel tentang Ulumul Quran ya, Ulumul Quran. Tuliskan artikel, sebuah artikel minimal 7 halaman, yaitu tentang Ulumul Quran. Tugasnya nanti minggu depan dikumpulkan dan sekaligus didiskusikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan yang pertama ini, yaitu sebagai pertemuan perdana ini. Kami harap Anda senantiasa belajar dan semangat untuk mengetahui daripada isi daripada Al-Quran melalui kajian Ulumul Quran. Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.